Om Swastiastu, semeton, para penggemar seni wayang kulit Cengblong. Dialog dalam pertunjukan wayang kulit ini, khusus saya kemas dengan harapan bisa dijadikan sebuah renungan. Sangat disadari bahwa apa yang disampaikan dalam pertunjukan ini nanti sudah pasti tidak semuanya benar. Hal ini mungkin disebabkan karena sudut pandang kita yang berbeda. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon tidak dimasukkan dalam hati dan mohon dimaafkan karena itu bagian dari kekurangan saya. Dan semoga perbedaan itu mungkin bisa dijadikan bahan kontemplasi dalam diri. Rahayu. Ceng, gumini raga nih, iyan ngomongan agama jak paling beragama nih. Iyan ngomongan Tuhan jak asana jak paling berketuhanan. Seolah-olah Tuhan sudah tain aja ngorto asane. Dan manusia pun sudah tina subuh nawang. Cen aneh benah, cen aneh pelih, aneh cen luwung, tor aneh cen jelek. Man, Kewalau wakin ningas jak sinjer heren-heren. Handi guminado kasus. kasus apa maksud cerita tante? Kasus pemerkosaan, kasus perampokan, pencurian, korupsi lah, saling fitnah, saling ujat lah. Jak seolah-olah jak non stop perbuatan buruk itu terjadi di Gumine Jandi. Penjara aja jak tibak, seklet mau pantat, kuangan kamar, ulian liu terjadi pelanggaran hukum. Terus? Semua orang sudah tahu, Ceng, bahwa korupsi itu jelek dan berefek buruk pada orang lain dan diri sendiri. Tapi jak korupsi itu jak terus menerus terjadi. Dari korupsi kelas bulu lah, sampai korupsi kelas kakap lah. Tur bagi sebagian orang, Ceng, korupsi itu konejani sudah dianggap tidak lagi sebagai pelanggaran hukum. Man, Tapi sebuah angone kebiasaan dan terjadi secara sistemik. meh. Cara jani nih, Ceng. Mungkin Kasus aneh paling keren di Ngajai. kasus apa tante Blong? Korupsi Jiwasraya. BPK temukan kerugian negara 16,81 triliun. Puih. Aku lion pipis itu. Yang punuhang uang recehan 200 rupiah perak itu. Man, Mi bisa-bisa angon nyumat semuran lumpur lapindo. Subuh lebihin ken cukup asantu, Ceng. Apa nih ngeranang ke kini. Jadi ke kini keadaan manusia nejani. Aneh ngerasa ngawak nih mau agama, Ceng. cai pasti ngerasang ada bisikan setan loh. Orang subuh setan tuh Blong, subuh sing bani bawa jadi ngajak manusia tuh. Jadi gitu. So aneh apa buin kanti bani membisikkan sesuatu. Dekat pun setan subuh sing bani jadi ken manusia tuh Blong. Apa ngeranang? Karena kalau setan tuh sampai bani dekat-dekat dengan manusia Blong, bajak pasti setannya akan dimakan oleh manusia. Dimakan engken maksudnya itu. Angono sama setan. Oh, betul-betul wanin je manusia jani yo. Kayang setan pun angone sambel. Dadi manusia jani sing takut ken setan, Ceng. Jangankan ken setan tuh Blong. Dengan Tuhan pun banyak manusia sekarang tidak takut. Meh, Dan Tuhan pun sering dipitnah oleh manusia. lu. Maksudnya ini? Jika manusia mengalami musibah dalam hidupnya Blong, maka musibah pun dikatakan ujian dari Tuhan. Dan yang paling ekstrim tawang cai dikatakan hukuman dari Tuhan. Tuhan murkalah atau kutukan Tuhan lah. Dia lupa Blong bahwa alam semesta berserta isinya ini diciptakan oleh Tuhan dari kasihnya. Tuhan itu maha pengasih dan lagi maha penyayang, bukan maha penghukum Blong. Oh, Maaf, menurut saya Blong, tujuan raga hidup di dunia ini bukan untuk beragama. yai. Menapa tujuan raga hidup di Gumine Neng? Semua orang yang hidup pasti menginginkan kesejahteraan dan kebahagiaan, skala dan niskala, tawang Ji. Hanya orang yang otaknya lah yang ingin menderita dalam hidupnya. Buat menderita atau melarat dalam hidup kita. Jelas buat pusing. Kemudian menderita atau dan cai wake. Makanya ternyata semua orang ingin hidupnya bahagia dan sejahtera. Dan puncak kebahagiaan itu Blong, Apa? ketika manusia bisa bertemu dengan yang namanya Tuhan sebagai pencipta semesta alam. Manusia ingin selalu jauh dengan yang namanya sedih, sengsara, melarat atau penderitaan-penderitaan lainnya Tuan Blong.
Nah, untuk tujuan-tujuan itulah belum, maka agama itu hadir memberikan petunjuk-petunjuk jalan atau rambu-rambu untuk semua tujuan itu. Oh, agama sesungguhnya adalah sebuah rambu-rambu petunjuk untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Oh gitu. Oh, tetapi karena gelapnya pikiran manusia, justru manusia kemudian tak mampu lagi membedakan yang mana agama dan yang mana Tuhan. Jadi bisa gitu? Yang disebutnya sebagai berhala semua dihancurkan karena dianggap sesat. Tapi sayangnya agama kemudian dijadikan berhala. Tuhan seolah-olah tak dikenali lagi. Yang penting agamanya. Agama dianggap sebagai Tuhan, namun Tuhan sendiri diabaikan. Jadi bisa gitu, Ceng. Loh, kan nyatanya tidak sedikit orang yang lupa dengan Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan agama. Dan manusia-manusia sekarang banyak yang sibuk memperdebatkan agama. Jangankan dengan orang yang berbeda agama, teman belum. Dalam satu keyakinan agama pun banyak manusia sekarang saling ujat, saling caci, mengeluarkan omong-omongan kasar sudah menjadi kebiasaan sehingga melakukannya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun di dalam diri. Dulu orang saling mengasihi karena agama. Menjadi Justru orang saling membenci karena agama. apakah ajaran agama sekarang sudah berubah, Ceng? Tidak, sekali-kali tidak. Ajaran agama tidak pernah berubah. Dari dulu juga sama belum. Mana berubah apa nih? Manusianya. Maksudnya ini? Dahulu orang belajar agama sebagai modal untuk mempelajari ilmu lainnya. Namun sekarang orang malas belajar ilmu lainnya. Ilmu sains gitu misalnya. Tapi maunya belajar agama saja. Sehingga logikanya menjadi jongkok. Sehingga omongannya melulu ngomongan akhirat setelah kematian saja. Merasa paling suci, paling benar karena merasa paling tahu tentang agama. Sehingga belum yang lain dianggap kotor, salah, dan sesat. Dia tidak bisa menerima perbedaan karena otaknya sudah dicuci oleh doktrin agama. Sehingga dia tidak sadar bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Masa sampai gitu, Ceng? Nah, coba cari dengar tuh, dengar di medsos-medsos tentu. Seolah-olah orang berbicara seperti orang kesurupan belum, tanpa nalar dan logika. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang beragama, justru tindakannya semakin jauh dari tuntunan agamanya. Nah, itu apa ngeranang? Masalah nekene itu belum. Karena setan itu sing bani paha buen ajak manusianya belum. Tur karena setan sudah banyak mati karena dimakan oleh manusia dijadikan sambal. Lama-lama manusia pun menjadi rindu dengan bisikan setan. Rindu kengken maksudnya ini tuh? Karena bisikan setan itu biasanya pasti menghasihkan, menggiurkan, menggairahkan. Wah jelas. Dan kecenderungan manusia suka dengan hal-hal yang asik dan yang nikmat-nikmat. Oh pasti. Karena setan sudah semakin sedikit populasinya belum dan tak lagi berani mendekat untuk membisiki manusia. Maka dengan kerinduannya manusia pun menciptakan sendiri setan dalam dirinya. Sehingga apa yang terjadi belum? Apa yang terjadi? Agama kemudian diperdebatkan. Agama satu dengan agama yang lainnya diperbandingkan, bahkan dipertentangkan, sehingga muncul gap-gap di antara umat pemeluk agama. Dan kemudian melahirkan intoleran. Sesungguhnya agama adalah ajaran praktek tentang hidup. Ngerti? Namun apa yang terjadi? Nyatanya seluruh hidup manusia akhirnya habis waktunya hanya untuk menghafalkan kitab suci dan berbagai segala tafsirannya, namun lupa untuk mempraktekkan dalam kehidupannya. Dia selalu berdebat tentang surga dan neraka dan hadiah bidadari setelah kematian di alam sana belum. Sehingga dia lupa bahwa dia hidup di saat ini dan lupa menikmati dan mensyukuri anugerah Tuhan saat ini. Tidak sedikit belum. Orang sudah melupakan esensi beragama. Sehingga agama kini hanya menjadi komoditi yang menguntungkan pelaku bisnis yang berbasis agama. Contoh Bang. Kalau di kalangan umat Iraga sudah belum misalnya belum. Banten sudah berubah menjadi bisnis yang diperjualbelikan.
Karena semua yang berbau agama sudah pasti laris belum untuk diperdagangkan saat ini. Jadi bisa gitu. Karena orang maju saat ini belum senang memuja dan mendambakan yang praktis dan yang gelis. Bahkan simbol-simbol Tuhan dan gambar-gambar Tuhan dijadikan merek dagangan agar memiliki nilai jual yang tinggi. Di samping itu belum, di beberapa tempat judi masih digelar dalam rangka penggalian dana. Untuk pembangunan pura gitu misalnya, atau untuk kegiatan-kegiatan agama lainnya. Yang walaupun itu jelas-jelas dilarang oleh perintah agama dan hukum positif di negara kita. Dan ini tak pernah dianggap salah belum. Tak pernah ditolak karena sudah dibungkus dalam kemasan agama. Agama dijadikan keperluan pokok melebihi segalanya, bahkan melebihi Tuhan. Agama jadikan hobi, tren, dan bahkan pelarian karena manusia tak tahu lagi mesti mengerjakan apa. Jadi gitu. Karena di otaknya tidak ada ilmu lain selain agama. Agama dipertuhankan, sedangkan Tuhan sendiri dikesampingkan. Agama dahulu memuja Tuhan, namun agama kini menghujat Tuhan. Nama Tuhan dijual, diperdagangkan, dijaminkan. Maksud saya ini? Atas nama Tuhan, manusia sering membunuh, membenci, mengintimidasi, merusak sambil dengan bangga meneriakkan nama Tuhan. Tuhan mana belum yang mengajarkan untuk membunuh? Tuhan mana belum yang mengajarkan untuk membenci? Dia berpikir bahwa Tuhan sedang disenangkan ketika dia menumpahkan darah manusia lainnya itu belum. Agama kadang-kala dijadikan senjata belum untuk menghabisi manusia lainnya. Dan tanpa disadari manusia sedang merusak reputasi Tuhan dan sedang mengubur Tuhan dalam-dalam di balik gundukan ayat-ayat dan aturan-aturan agama yang disalah tafsirkan. Jak resam seram. Saya yakin belum. Apa? Dunia ini suatu saat nanti akan hancur bukan karena bom. Kenapa? Karena manusia sudah dibudak oleh setan yang diciptakan dalam dirinya sendiri. Kemudian keliru menafsirkan dan mempraktekkan ajaran agamanya. Pemenangnya Tawang Ji belum? Nyen pemenang nih, Tawang Ji. Nyen keluar sebagai pemenang. Adalah orang-orang yang menguasai ilmu sains, menguasai teknologi yang dengan ilmunya itu belum mampu memprovokasi dan mengadu domba orang-orang yang beragama. Sehingga orang-orang beragama akan terus sibuk berdebat, bertengkar, saling bunuh sesama rekannya karena tidak bisa menerima perbedaan dalam berkeyakinan. Saran-sarannya nak aja nih Ken. Selain mempelajari ilmu agama, maka pelajarilah dan perdalami juga ilmu-ilmu sains lainnya. Sehingga wawasan kita menjadi terbuka, tidak sempit. Agama dan keyakinan kita boleh berbeda belum? Namun ingat, hidup ini sama dalam kemanusiaan. Jangan biarkan kemanusiaan kita dipengaruhi oleh sifat-sifat kesetanan yang menguasai diri, supaya kita tidak hidup menjadi kanibal. Kanibal itu? Manusia memakan manusia. Oh.